Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lili Senisi, MPN 210820006. Saya dari Tadis Biologi semester 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang embriogenesis. Mesti kalian tahu dong embriogenesis itu apa? Embriogenesis adalah sel yang berasal dari proses reproduksi anak dan sebuah eukaryoida diploid dalam tahap awal perkembangan. Karena selnya bersifat diploid, maka embrio ini masih bisa melakukan pembelahan hingga berjumlah ratusan sel. Hal tersebut akan dilindungi di dalam struktur organisme induk layaknya biji, rahim ibu, dan juga telur. Khusus untuk embrio manusia, maka tentunya akan dilindungi oleh rahim ibu yang mengandungnya. Pada makhluk hidup yang berkembang biak dengan reproduksi seksual, akan dilakukan penyatuan antara gamet betina dan jantan, yang selanjutnya membentuk zigot pada istilah pembuahan manusia. Hal ini sering disebut sebagai fertilasi, yang mana terjadi pembuahan oleh sel sperma pria pada sel ovum wanita. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan perkembangan pada embrio. Fase perkembangan pada embrio memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Pembelahan. Setelah granulasi, ektoderm akan mengembangkan jaringan epitel dan saraf, dan granula ini sekarang disebut sebagai neurula. Pelat saraf yang telah terbentuk sebagai piringan yang menebal dari ektoderm terus meluas dan ujung-ujungnya mulai melipat ke atas sebagai lipatan saraf. Nah, selanjutnya di sini ada fase morula. Pada fase morula, zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Sel-sel ini mempunyai sifat yang padat, berisi, dan jumlahnya sebanyak 16 sel. Kemudian sel blastomer yang berjumlah 16 tersebut akan berkumpul dan membentuk sebuah bola yang dinamakan sebagai morula. Hal ini disebut sebagai morula karena memang bentuknya menyerupai buah arbe yang bentuknya kecil-kecil serta tidak mempunyai rongga. Di sini juga ada fase blastula. Fase blastula merupakan bentukan lanjutan dari morula yang secara terus-menerus membelah. Bentuk blastula dimulai dengan perubahan sel yang melekuk tidak beraturan. Proses terbentuknya blastula ini dinamakan blastulasi. Di dalam blastula terdapat cairan yang sel disebut blastosol. Setelah melewati fase morula, perkembangan berikutnya sampai pada tahapan atau fase blastula. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya lumayan banyak, maka bola tersebut juga akan membentuk rongga-rongga di dalamnya yang disebut sebagai blastula. Nah, rongga yang ada tersebut selanjutnya dinamakan kembali sebagai blastosol. Massa sel yang terdiri dari asam laktat, privat, asam amino, dan juga glukosa akan berkembang menjadi embrio manusia. Lalu, sel terluar yang membungkus massa akan mengalami perkembangan menjadi plasenta, yang mana hal tersebut memiliki fungsi sebagai makanan embrio. Selanjutnya, di sini juga ada fase gastrula. Dalam fase gastrula ini adalah sel-sel yang telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan-perombakan. Perombakan tersebut akan menghasilkan 3 buah lapisan germinal. Lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan embriogenetik, yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio nantinya. Adapun lapisan yang akan terbentuk pada fase ini meliputi sebagai berikut. Kesatu yaitu lapisan endoderm yang merupakan lapisan paling luar dari embrio. Yang kedua lapisan mesoderm yang merupakan lapisan tengah. Yang ketiga adalah lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Selanjutnya di sini juga ada fase neurula.
Setelah gastrula, ethosderm akan mengembangkan jaringan epitel dan saraf. Dan granula, ini sering juga disebut sebagai neurula, pelat saraf yang telah terbentuk sebagai piringan yang menebal dari ethosderm terus meluas dan ujung-ujungnya mulai melipat ke atas sebagai lipatan saraf. Neurulasi mengacu pada proses pelipatan ini di mana lempeng saraf neural diubah menjadi tabung saraf atau neural tube. Selanjutnya, piringan saraf akan melipat sepanjang alur saraf dangkal yang telah terbentuk sebagai garis median pembagi di dalam pelat saraf. Proses ini akan terus melipat ke dalam hingga mendapatkan tinggi tertentu, di mana piringan saraf tersebut akan bertemu dan berdekatan. Neuropor, tengkorak atau kranial dan ekor kaudal menjadi semakin kecil sampai mereka menutup sepenuhnya atau hari ke-26 dan membentuk tabung saraf neural tube. Nah, begitulah pembahasan dari saya tentang embriogenesis. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.